Ada isu jual aset atau wakaf yayasan yang beredar luas di jagat maya sejak diposting sebuah akun anonim. Kali ini keluarga besar Muhammad Alvin Faiz kembali harus diguncang isu seputar pernikahan diam-diam ibundanya Umi Yuni. Istri pertama almarhum Kiai Haji Arifin Ilham ini disebut-sebut telah menikah dengan pria lain yang identitasnya masih misterius. Yang mencengangkan, kabar mengejutkan itu diungkap oleh ibu mertuanya sendiri, Hajah Nur Hayati. Lantas, di mana dan dengan siapa Umi Yuni menikah? Nungguin Yuni percuma nungguin Yuni, nggak tahu dia dibawa kabur. Terserah, dia dibawa kabur sama orang, dia memang nggak benar. Dari ekspresi dan luapan kata-katanya tampaknya Nenek Alvin Faiz ini terkesan tak akur dengan Umi Yuni. Sikap ketus dan kesan tak merasa dihargai sebagai seorang mertua tampak dari wajah Hajah Nur Hayati. Lantas apa yang melatari hubungan menantu dan mertua ini tak harmonis? Umi kemana gitu? Nggak tahu dibawa orang kabur tadi. Dibawa orang kabur? Iya, nggak tahu. Terus? Udah pulang aja sayang. Selain Umi Yuni disebut-sebut hubungannya tak harmonis dengan mertua, dengan istri-istri almarhum lainnya seperti Umi Rania, tampaknya ia juga tak akur. Bahkan ketika kemelut perceraian Alvin dengan Larissa mencuat ke publik, Umi Rania terkesan lebih membela Larissa ketimbang putra sambungnya. Kesan itu setidaknya juga tampak ketika pada sesi jumpa pers beberapa waktu lalu saat mengklarifikasi isu seputar penjualan aset hibah. Umi Yuni sama sekali tak melibatkan mertua dan istri-istri almarhum yang lainnya. Bahkan ketika Umi Yuni menunjukkan bukti fisik tanah yang kabarnya akan dijual itu, ia hanya ditemani kuasa hukumnya. Jadi ini batasnya ya, mulai dinding yang di ujung itu kandang kuda di ujung. Batas ini keliling sampai ke depan, itu yang 4.000 meter yang jadi hibah dan legal yang dipertanyakan oleh beberapa orang di luaran ya. Jadi clear ini adalah hibah, dokumennya pun juga jelas. Jadi kalau ada yang masih ragu datang ke kami, kita jelaskan. Ini hibah dari BTCGP ya, mungkin nanti bisa kita jelas ya. Kalau yang wakaf yang sebelah ya, masjid 16.000 meter sampai ke ujung sana. Sini hibah 4.000 meter. Hibah dari sini sampai depan rumah Umi yang sebelah sana ya. Rumah Umi yang halaman lah. Yang apa sih namanya, portal ya, sampai portal bukan? Portal kan luar pagar. Oh, di luar pagar. Ya, Ini bener, pas. langsung kepada Umi dan belum datang ke BWI, Badan Wakaf Indonesia ya.
dan belum melihat suratnya, legalitasnya. Namanya manusia, pasti pikiran-pikiran itu pasti keluar hanya untuk membuat ramai suasana. Karena Alvin juga father figur, Umi Yuni father figur, Alvin anak dari almarhum Ustadz Arifin Ilham, adiknya juga Amar Azikro. Jadi biasalah seperti itu. Saya sampaikan di sini demi Allah, saya nggak melakukan hal tersebut, menjual tanah wakaf atau apapun yang dituduhkan, demi Allah nggak ada. Itu perbuatan, ya kita tahu itu perbuatan yang sangat haram gitu, ya, dan itu dosa yang sangat besar. Nggak ada. Kita sendiri juga tidak mungkin melupakan keturunan Ustadz Arifin Ilham. Kita sedang mempersiapkan. Kalau mau disiapkan, kita sudah berikan fasilitasnya. Alvin kita suruh belajar Islam dulu. Kalau mau belajar nggak mau. Jadi terpaksalah karena sudah saya nasihatin empat mata. Saya sudah bicara depan ulama. Tidak juga didengarkan. Lalu terjadi tindakan kejaliman semena-mena. Ya kita buka ke publik. Anak ulama mana yang setiap hari pamer kemesraan, pamer bola, yang istrinya pamer barang bermerek. Apa mana dakwahnya? Emang itu ajarannya Ustadz Arifin Ilham? Ajaran beliau adalah pribadi berzikir. Akhirnya terpaksa ini karena urusannya izah, marwah, kemaslahatannya untuk umat, tidak akan rela satupun umat Islam ketika ini uang umat, ketika ini aset milik umat, ketika diduga aset digunakan seenaknya, nah kita lawan. Berbanyak membaca, namanya kita manusia nih, yang sering gundah, sering bingung, sering pusing, sering banyak menghujat orang, sering banyak menghina orang. Ini sarankan perbanyak membaca kalimat zikir ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Terus baca ya Syafi. Kenapa? Karena dengan kita membaca kalimat zikir ya Syafi, maka Allah akan menghilangkan segala penyakit hati yang ada dalam hati dan pikiran kita dari berbagai subhan, ya, kerancuan, ketidakyakinan, ya, kemudian penyakit iri hati, penyakit dengki, ya. Mungkin karena kurang zikir segala macam, ya, mereka belum memahami, belum melihat, belum bertanya, dan tidak mengerti hukum, tidak mengerti legalitas, sehingga tercetuslah pikiran-pikiran yang tadi itu, ya, pikiran-pikiran yang memvonis yang sesuatu yang tidak benar. Mungkin hanya itu dari ini, ya. Jadi itu aja gitu. Jadi nggak perlu juga sedikit kita langsung panggil wartawan, nggak mau juga seperti itu. Tapi kalau ini penting karena ini masalah wakaf dan hibah. Mencuatnya hubungan tak harmonis keluarga besar almarhum disinyalir menjadi benih-benih gejolak yang selalu muncul dalam tubuh Yayasan Az-Zikra. Alvin bahkan sempat mengundurkan diri sebagai ketua yayasan, tapi kemudian disebut-sebut kembali memimpin yayasan diam-diam berkat permintaan Umi Yuni. Kabar jika Alvin kembali memimpin yayasan itu bahkan sempat diprotes Hani Kristianto, sejawat dekat Larissa Chow. Bahwa kedua yayasan itu ada Yayasan Asikra Sindur sama Asikra Sentul. Dua-duanya digabung jadi satu, di bawah satu kepemimpinan. Sekarang ini kan sedang dibereskan. Tiba-tiba Ayahanda Eteng, Dr. Eteng Ahmad Salam dari Pertamina, beliau itu pembina. Beliau itu perlu tidak ada di surat itu bertanda tangan. Jadi wasiat beliau adalah seperti sama yang diputuskan. Ketua Dewan Pembina, Ustadz Abdul Syukur. Tiba-tiba Pak Eteng meninggal kemarin jam 8.30 itu pagi dari Rumah Sakit Cipto Mulyo, ruang kencana dibawa ke Bandung jenazah. Jenazah belum dimakamkan, jenazah belum dikuburkan. Ada postingan dan karangan bunga. Postingannya tulisannya turut berduka cita. Di karangan bunga disebut Ketua Dewan Pembina Asikro Muhammad Alvin Faiz. Ketua Dewan Pembina Asikro Muhammad Alvin Faiz yang di medsosnya. Loh, ini kok ulama gak didengar? Orang nggak tahu gitu kan. Cuman kan ya bahasanya banyak orang bilang kok ini, kok begini. Makanya saya bilang saya nggak begitu suka mengekspos kehidupan saya pribadi di media karena mau gimana pun pasti akan ada tanggapannya. Masih labil kan, masih anak-anak. Nah kita sebagai orang tua harus bisa merangkul dan membimbingnya serta mengarahkannya. Terkuaknya fakta kehidupan pribadi Umi Yuni seolah menyingkap tabir jika rencana menjual aset hibah itu disebut-sebut karena Umi Yuni dan keluarga sudah tak betah tinggal di lingkaran dalam bersama keluarga almarhum lainnya termasuk dengan mertuanya. Nanti aja beritanya kalau sudah fit baru aku ngomong. Tadi udah bilang
perbanyak membaca kalimat zikir ya Syafi. Karena semua orang, kita semua manusia, dengan banyak berzikir akan membuat hati kita lembut. Dengan banyak ingat Allah, maka Allah pun akan membuat hati kita menjadi tenang dan damai. Jauh sebelumnya, beragam cercaan dan hujatan bahkan deras mengalir ke kehidupan Alvin. Sejak putra mahkota almarhum ini memutuskan bercerai dengan Larissa. Memanfaatkan dukungan warganet yang tak rela Larissa dicerai, nyaris setiap langkah Alvin selalu dicibir. Termasuk ketika ia menjenguk putranya dengan istri barunya Henny Rahman. Tahu jika sikap dan tindakannya selalu jadi sorotan, Alvin sempat mengeluh tak ingin meladeni semua gunjingan. Sementara Umi Yuni berusaha tampil tenang, seraya menyebut semua hujatan yang mengarah ke keluarganya sebagai ujian. Karena itu bukan saat mereka itu bertim ya. Jadi gini, namanya kita hidup di dunia, pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Ya, apapun yang kita bilang kalau orang udah nggak suka, ya nggak baik aja. Apapun kita bilang itu salah, tapi kalau orang itu suka sama kita, itu sudah benar aja. Kadang yang bikin kipas-kipasnya ini kan mungkin netizen-netizennya ya. Sebenarnya kalau misalkan kekeluargaan, insya Allah sih bisa cepat clear seperti itu. Mohon doa aja ya, saya juga apalagi di usia-usia sekarang ini kan, kita ini penting untuk menjaga kesehatan dan mental istri dan mental pribadi juga. Makanya saya berpikir bahwa jangan terlalu mengekspos kehidupan pribadi saya di media. Kini setelah bertubi Alvin diterpa isu tak sedap, giliran Umi Yuni yang harus menghadapi tudingan miring mertuanya. Lantas akankah misteri di balik cerita Hajah Nur Hayati akan segera terkuak? Terutama siapa identitas lelaki pengganti di hati Umi Yuni pasca kepergian Ustadz Arifin Ilham? Ya, Hari ini bisa Umi nanti jangan. Iya deh sayang. Ya, Aku mau ngomong dulu, mau beritanya valid apa enggak nih? Baru aku ngomong ya. Seperti itu musibah ujian ya yang dihadapi oleh banyak orang ya. Katakanlah contohnya Umi ya, ketika kita ditimpa banyak ujian ya, banyak fitnah ya, banyak musibah ya, yang terjadi dimanapun, kan kita nggak bisa memprediksi kapan ujian itu datang kepada kita. Pertama yang kita lakukan adalah satu, perbanyak sholat ya, perbanyak sholat ya, sabar. Kenapa? Karena sholat dan sabar adalah penolong kita ya. Kemudian tetap berbaik sangka pada Allah ya, tetap berbaik sangka pada Allah, selalu berpikir positif. Kenapa? Karena ketika kita berpikir positif itu akan melahirkan hormon kebahagiaan ya. Itu. Kemudian yang terakhir, perbanyak zikir.